Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Ini suasana hari kemerdekaan ya, kok lemes ya. Shalom, shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Kita masih dalam suasana kemerdekaan ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap semangat ya. Amin. Semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari silakan. Siap Bapak Ibu ya. Merdeka. Sekali lagi. Merdeka. Yes, haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan. Yes. Bapak Ibu tetap berdiri ya. Haleluya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Amin. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Katakan bahwa Yesus yang akan menyelesaikan. Amin. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Mari kita ulang dari awal. Berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidup kami Tuhan. Yes. Apapun tantangan kita, tangan Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur. Kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Oh haleluya. Hanya kepadamu Tuhan kami bersyukur. Oh haleluya. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Mari jemaat saya katakan. Ku bersyukur.
bersyukur sekali lagi. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur, semuanya karena kasih-Mu Tuhan, semuanya karena kebaikan-Mu. Hanya yang Kau layak ditinggikan, hanya Kau yang layak kami agungkan. Terima kasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, yes. Allah dahsyat, Allah luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu di tempat ini Bapak. Haleluya, kami percaya Tuhan ketika nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan, malaikat surga bersorak dan Tuhan boleh bersuka cita bersama-sama kami di tempat ini. Oh haleluya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami ada itu semuanya karena Tuhan yang memberikan kemampuan.
kemampuan. Haleluya, terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan kami lanjut memuji, menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan di suasana kemerdekaan ini Bapak, hati, roh, pikiran kami boleh menyala-nyala melayani Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap mulut memuji Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Berkuasalah atas ruangan ini. Kami menolak segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami, mencuri damai sejahtera dari Tuhan. Semuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menghancurkan kuasamu. Bapa, berkuasalah dan kami siap memuji Engkau. Haleluya, di dalam nama Yesus kami boleh berdoa bersama-sama, katakan haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Duduk sebentar saja Bapak Ibu ya. Haleluya. Baik. Kita dalam suasana kemerdekaan Bapak Ibu ya. Jadi biarlah semangat pejuang itu turut bersama-sama kita Bapak Ibu ya. Jangan putus asa ya, tetap berjuang, tetap melayani Tuhan dan tetap semangat. Haleluya. Baik. Mari kita pujikan pujian nomor 2 ini dengan sukacita, dengan meriah. Haleluya. Yes, mari tepuk tangan. Yes, merdeka. Yes. Pujilah namanya, ya penebus kita, Juru selamat kita, Yesus Tuhan. Marilah rayakan ya pahlawan kita, Yesus Tuhan yang patahkan belenggu dosa syarikat, kita merdeka, Dia luputkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya, sebab Dia patahkan belenggu dosa. Mari kita minta Bapak Ibu bangkit berdiri. Namanya dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Yes, beri tepuk tangan yang bekerja bagi Tuhan. Oh, haleluya. Pujilah namanya, ya penebus kita, Juru selamat kita, Yesus Tuhan. Marilah rayakan kemenangannya. Amin. Ya pahlawan kita, siapa Dia? Yesus Tuhan, siapa makan dosa syarikat, kita merdeka, Dia luputkan dari maut, pujilah namanya. Haleluya, sebab Dia patahkan dosa syarikat, kita merdeka, luputkan maut, pujilah namanya. Haleluya, karena Yesus di pihak kita, siapakah lawan kita? Yesus Tuhan yang jadi pembela, jadikan kita dari pemenang, sebab Dia patahkan belenggu dosa syarikat, kita merdeka, sebab Dia luputkan dari maut, pujilah namanya. Haleluya, sebab Dia patahkan belenggu dosa syarikat, kita merdeka, sebab Dia luputkan. Amin. Pujilah namanya. Haleluya. Cuma saja. Belenggu dosa. Kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya, sebab Dia patahkan
naikkan. Rayakan kemenangannya, soraklah puji namanya. Mari rayakan kemenangannya, soraklah puji namanya. Mari rayakan kemenangannya, soraklah puji namanya. Bagi Tuhan, Allah kita luar biasa. Karena dialah yang memberikan kemerdekaan sesungguhnya bagi kita, Bapak Ibu. Amin, amin. Yes, haleluya. Bapak Ibu, tetap berdiri ya. Kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, biarlah pujian ini mengantarkan kita untuk lebih dalam haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu agung memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tetaplah, oh Tuhan, benar Tuhan, firman-Mu agung. Firman-Mu lah yang menjamin dalam kehidupan kami, Bapa. Amin. Firman-Mu lah yang menjadi solusi dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami. Amin. Kami mau meninggalkan kehidupan yang lama. Biarlah kehidupan yang baru terbarui dalam hidup kami, ya Tuhan. Amin. Amin. Yes, yes. Mari ucapkan syukur bagi Tuhan. Yes. Ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Katakan Tuhan, kita bersyukur pada Dia. Tuhan, ku ucapkan
firman-Nya agung, Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita mengikuti jalan kebenaran karena kita sudah dimerdekakan. Mari kita lebih setia kepada Tuhan. Amin. Terlepas dari beban dosa, kali ini Tuhan, Ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, Ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, mari kita berkomitmen, kita boleh setia mengikut Tuhan, memikul salib Tuhan. Amin. Sejuta harapan, dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, mari undang hamba-Nya memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Hari ini aku mau iring Engkau senantiasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Tiada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau telah hadir bersama-sama kami pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, biarlah berkaryalah lebih lanjut Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Pujian sudah kami naikkan. Kiranya Tuhan pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu, menguatkan hati kami Tuhan. Di mana hidup-hidup yang kami jalani saat-saat ini, biarlah itu semua karena kasih karunia anugerah yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan duduk diam sebentar. Hamba-Mu yang Kau izinkan bersama kami pada pagi hari ini, Ibu Pendeta Mary Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan yang daripada Engkau. Berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan. Kerjakan sesuai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, diberikan telinga untuk mendengar, hati yang mau berubah Tuhan, dan bahkan kehidupan yang mau diubahkan sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Keluarga besar bahkan suaminya saat ini yang sedang pelayanan di Munduk Singaraja juga Tuhan, Engkau berkarya di sana di mana Engkau telah berkarya di tempat ini Tuhan. Gereja-gereja yang lain yang melakukan ibadah yang senada juga Tuhan, Kau lawati mereka di mana Engkau melawat kami di tempat ini Tuhan. Biarlah kami saling mendoakan dan saling mendukung Tuhan.
Karena hidup yang kami jalani itu adalah anugerah yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, anak-anak sekolah minggu kami serahkan dalam tangan-Mu. Seberapa pun mereka yang hadir juga tetap kami serahkan dalam tangan. Mereka Tuhan Kau berkati menjadi generasi-generasi penerus yang sungguh-sungguh hanya mengandalkan Engkau. Guru sekolah minggu juga Tuhan Kau berkati. Terima kasih Bapa. Inilah kami, Kau ambil alih seluruh pelayanan kami pada pagi hari ini. Dan kami hanya mau berserah hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Izinkan saya menyapa buat kita semua. Salam, selamat pagi. Masih suasana liburan? Ya. Jadi rupanya Agustus habis liburan Galungan, Agustus perayaan 17 Agustus. Rupanya banyak saudari kita yang masih belum bisa bergabung bersama kita. Jadi karena kesibukan mereka, tapi puji Tuhan pagi hari ini kita diizinkan Tuhan boleh hadir bersama-sama dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih hari ini, puji Tuhan, kita bisa semua hadir dengan pakaian daerah ya. Jadi banyak kita orang Bali pakai baju kebaya, tapi puji Tuhan pagi ini Pak Teni dari orang Manado ya. Jadi pakai baju khas aslinya. Pagi ini kita akan diberkati oleh hamba Tuhan. Jadi Ibu Pendeta Mariana Susanti MTH, beliau adalah pembimas Kristen, penyuluh pembimas Kristen di Provinsi Bali, yang terus terang waktu beliau juga sibuk, baik sebagai seorang ibu gembala, sebagai seorang pendeta, demikian juga sebagai seorang ASN, jadi kesibukan beliau sungguh sangat luar biasa, tapi puji Tuhan pagi ini dia boleh ada bersama-sama kita. Puji syukur kenapa kita mengucapkan syukur karena hari ini kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang tepat jatuh tanggal 17 Agustus 3 hari yang lalu. Jadi kita adalah bagian daripada Republik Indonesia, demikian juga pemerintah di bawahnya adalah bagian daripada kita. Kita boleh beribadah itu semua karena anugerah Tuhan, karena ada seorang hamba Tuhan yang ditempatkan dalam pemerintah. Jadi pagi ini akan lebih lanjut nanti kebenaran firman Tuhan diseringkan oleh Ibu Mariana. Untuk waktu saya persilakan. Shalom Bapak Ibu. Merdeka. Loyo. 1, 2, 3. Merdeka. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih kepada hambanya yang boleh mempercayakan pelayanan firman pada hari ini. Saudaraku, mungkin tidak usah perkenalan diri lagi ya. Saya ini yang kedua kali saya ada di tempat ini dan sungguh luar biasa bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini, dan saya melihat ada semangat yang luar biasa. Amin. Siap untuk menerima firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih ada dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa? 78 tahun. Wow. Ya. 8 tahun. Ya saya belum sampai 78 umurnya ini. Baru 40 tahun. Ya. Tapi sungguh luar biasa saya melihat ada begitu banyak kemajuan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dalam Galatia pasal 5. Ini ayat favorit kalau bulan Agustus. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan firman Tuhan ini untuk sebagai karena di hari kemerdekaan. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Biasanya orang mengambil ayat 1 sampai ayat yang ke-15, tapi saya mengajak kita membaca dari ayat 1 sampai ayat ke-26. Masih bisa baca firman ya? Amin. Sudah menemukan? Bisa buka Alkitabnya, bisa juga buka Alkitabnya. Ya. Yang mana saja. Sekarang nih orang-orang tua
lebih senang pakai ini katanya, HP. Karena habis dibesarin. Ya, kalau Alkitab dalam gini nggak bisa dibesarin. Kacanya yang harus ditambah plusnya. Saya ini sudah plus Bapak Ibu. Ya, masih muda tapi sudah rabun ini. Ya jadi saya memerlukan kacamata untuk bisa membacanya. Baik, sudah menemukan, amin. Kita akan baca ayat ini secara silih berganti. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri supaya Bapak Ibu tidak capek duduk nanti mendengarkan karena khotbah saya 2 jam. Gimana? Oke enggak? Ya, kita akan baca silih berganti. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-26. Perikopnya berjudul kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah, mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hidupku. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penghalas, hirsen, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Sekali lagi, merdeka, merdeka. Saudara, saya mau tanya untuk kita semua. Apakah saudara percaya bahwa Indonesia ini sudah merdeka? Sudah?
Apakah saudara percaya? Indonesia sudah merdeka, benar-benar merdeka? Hah? Oh, ragu nih. Ya. Baru saja kita peringatkan. Ya, kita harusnya bersyukur. Mengapa? Karena 78 tahun itu bukan waktu yang singkat. Ya, untuk meraih kemerdekaan itu tentunya diperlukan perjuangan dari para pahlawan kita sehingga Indonesia ini bisa merdeka, bisa menyatakan kemerdekaannya, bahkan diakui oleh dunia. Kemerdekaan Indonesia ini diakui oleh dunia. Dan kita bersyukur adalah bagian di dalamnya. Amin. Itu sebabnya saudaraku, kita percaya bahwa walaupun ya banyak orang, ada yang mengatakan Indonesia ini belum merdeka, masih punya utang, masih punya ini dan itu, masih ada hal-hal yang tidak baik. Ya namanya kita hidup di dalam dunia. Ya, tidak ada hal yang baik ditawarkan oleh dunia ini. Walaupun terlihat sangat baik, walaupun terlihat luar biasa, tapi tidak ada hal yang baik ditawarkan oleh dunia ini. Tapi kita bersyukur karena Tuhan memelihara bangsa Indonesia sampai 78 tahun ini. Kita percaya bahwa tentunya kita semua inginkan Indonesia ini lebih baik lagi. Amin. Kita bagian di dalamnya. Maka kitalah yang harus melakukannya. Kita bagian di dalamnya, maka kitalah yang harus mengisi kemerdekaan itu. Tapi ada begitu banyak orang yang masih mengatakan bahwa tidak merdeka. Kenapa? Karena dia terbelenggu oleh hal-hal yang ada dalam dunia ini. Kalau saya katakan bagi kita, saya tanya lagi, apakah sebagai umat Tuhan saudara benar-benar merdeka? Apakah sebagai umat Tuhan saudara benar-benar merasakan kemerdekaan? Amin. Masih bingung. Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya gimana nih? Gitu. Apakah saudara benar-benar sebagai umat Tuhan saudara merdeka? Tapi ada mengapa masih banyak orang yang masih jatuh bangun. Ya seperti lagu itu. Jatuh bangun aku. Ya, tapi mengapa masih banyak orang jatuh bangun dalam kehidupan dosa? Berarti masih belum merdeka. Benar? Kenapa? Karena banyak orang terbelenggu oleh ini. Kita sudah membaca di dalam ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Banyak orang yang masih terbelenggu hidupnya dengan hal-hal seperti ini. Itu sebabnya seringkali manusia itu jatuh bangun. Walaupun kita tahu siapa yang memerdekakan kita. Siapa memerdekakan kita? Tadi kita sudah menyanyi pujian itu. Yesus sudah memerdekakan kita. Benar? Itu sebabnya saudaraku, saya mau mengajak kita hari ini belajar dari firman Tuhan ini dan merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sudahkah saya benar-benar merdeka? Itu yang perlu kita tanyakan di dalam diri kita. Sudahkah saya benar-benar merdeka di dalam Tuhan? Tapi mengapa kalau kita sudah merdeka seharusnya kita bebas dong? Ya, seharusnya kita lepas. Yang namanya merdeka itu bagaimana sih? Saudara bisa lihat film dokumenter ketika bangsa Indonesia menyatakan dirinya bahwa dia merdeka. Bagaimana sorak-sorainya? Wah, luar biasa, lompat. Itu menyatakan kegembiraan atas kemerdekaan yang diterima. Tidak ada lagi di bawah kuasa penjajah. Tidak ada lagi di bawah bayang-bayang penjajah. Sehingga apa? Sehingga menjadi bangsa yang merdeka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penting sekali kita merenungkan kebenaran ini. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Mengapa kita harus benar-benar merdeka, saudara? Karena tanpa kemerdekaan Kristen, kita tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 21.
terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya saudaraku, saya mengajak kita bersama belajar dari kebenaran firman ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Karena kalau orang yang tidak merdeka, dia tidak apa? Mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara, untuk memerdekakan saudara dan saya. Apa yang dia lakukan? Dia memberikan dirinya, dia mengorbankan dirinya untuk menjadi apa? Penebus. Untuk menjadi penebus kita. Dia yang menggantikan posisi kita. Seharusnya kita yang binasa oleh karena dosa. Seharusnya kita yang mati oleh karena dosa. Tetapi bersyukur Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi juru selamat kita. Walaupun ada banyak yang beredar di media sosial, Yesus bukan juru selamat. Saudara dengar itu? Tapi kita yakini melalui firman ini. Dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena tidak ada yang layak. Kita tahu bahwa Roma 3:23 katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tidak ada orang berdosa yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tidak ada satupun. Itu sebabnya Tuhan datang untuk menjadi penebus kita. Dia membayar kita. Membayar lunas sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Sehingga kita tidak ada lagi dalam bayang-bayang dosa. Yesus yang sudah menanggung semuanya itu. Dia mati di kayu salib. Dia memberikan nyawanya untuk saudara dan saya sebagai tebusan. Sehingga apa? Kita dimerdekakan dari hukuman dosa. Hukuman dosa itu apa? Hukuman dosa maut. Maut artinya apa? Mati, saudara. Mati kekal. Mati kekal dan itu tidak diinginkan oleh Allah bagi kita. Dia mengasihi saudara dan saya. Lalu bagaimana caranya supaya manusia ini bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Yesus datang ke dalam dunia. Yesus memberi nyawanya menjadi tebusan. Sehingga kita semua bisa menikmati ibadah pada hari ini. Kita bisa memuji Tuhan. Itu karena Tuhan Yesus sudah menebus saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan selanjutnya untuk kita. Lalu bagaimana kemerdekaan Kristen itu? Seperti apa harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darahnya? Firman Tuhan katakan oleh darahnya yang mahal. Kita tidak sanggup membayarnya. Saudara pernah lihat orang di rumah sakit yang kekurangan darah? Pernah? Mungkin saudara bisa pernah mendapatkan lagi butuh darah. Golongan apalah A, B, C, D. Ya. Golongan A, B, C, D, golongan A, O, apa B, ya, A, B, C, D. Nanti saya salah nanti, ya. Mana ada golongan darah C. Jadi saudara pernah, saya pernah ditransfusi darah, saudara. 2019 saya sakit, saya pernah sampaikan ya di sini. Saya pernah sakit dan saya hampir mati. Saya ditransfusi darah, saudara. Transfusi darah itu sakit ternyata, saudara. Ya, darah siapa ya kita nggak tahu. Ya, bayangkan kalau saya tidak mendapatkan darah itu. Mungkin saya sudah tidak ada. Betapa pentingnya darah Yesus telah menyucikan saudara dan saya. Darah Yesus telah memulihkan keadaan saudara dan saya. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kemerdekaan Kristen itu?
Yang pertama, saudaraku, kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan dari dosa yang didapat dalam Tuhan Yesus Kristus. Galatia 5 ayat 1a, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Galatia 5 ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi saudaraku, kemerdekaan Kristen itu adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Katakan sebelah kiri kanannya, Yesus sudah menebusmu. Ya, Yesus sudah menebusmu. Yesus yang sudah memerdekakan kita. Tidak ada jalan lain lagi. Kalau dulu mereka harus melakukan sesuatu, ya. Jadi ada tandanya kalau orang yang sudah disunat, ya, itu sudah menjadi orang yang dipulihkan. Tapi di dalam Kristus tidak demikian. Saudara, kita mendapatkan keselamatan bukan karena usaha kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kerja keras kita mengumpulkan kebaikan. Sudah pernah dengar ilustrasi telur? Pernah? Ada seseorang mau buat kue, ya. Dia mau buat kue, kemudian dia membutuhkan 10 telur. Telur yang pertama dibuka, oh bagus. Telur yang kedua dibuka, sampai telur yang ke-9 bagus. Terakhir, telur yang dibukanya busuk. Aduh. Saudara tahu telur kalau diambil tuh lengket ya? Kalau diambil enggak bisa, saudara. Ya sudahlah, dia ambil, kemudian masih sisa, ada sedikit sisa yang busuk. Sudahlah, campur saja. Campur menjadi adonan. Kira-kira kalau ibu itu memberikan kepada saudara dan saudara tahu itu telur yang dibikinnya itu ada telur busuk, saudara mau makannya enggak? Enggak, ya kan? Mana mau makan? Udah tahu kita itu telurnya busuk. Hanya satu telur. 9-nya yang bagus loh. Saudara masih tetap mau makan? Hah? Tidak mau. Siapa yang mau telur yang busuk? Dimakan. Begitu juga saudara. Sehebat apapun usaha kita untuk mencapai keselamatan. Tapi satu saja hal yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan, itu sudah apa? Menodai kebaikan yang kita buat. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya. Tidak ada seorang pun. Yesus yang menyelamatkan kita. Yesus menjadi juru selamat kita. Itu sebabnya jangan ragu kalau kita katakan Yesus adalah juru selamat. Jangan ragu. Karena itu dia lakukan untuk kita. Dia menjadi penyelamat kita. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dengan segala kebaikan kita, dengan segala mungkin kita melakukan hukum-hukum Taurat, kita melakukan semua yang difirmankan ini. Tapi ketika kita berdosa saja, kita sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Kristus datang memerdekakan saudara dan saya. Dia mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita ragu. Kristus telah memerdekakan kita. Katakan, Kristus telah memerdekakan kita. Iya. Ketika kita bangun pagi, katakan, saya anak Tuhan. Saya sudah dimerdekakan. Saya sudah dilepaskan. Sehingga kita tidak mau lagi berpikir tentang dosa. Karena kita sudah menjadi orang yang sudah dilepaskan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, ketika kita mendapatkan kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Kemerdekaan yang kita punya itu harus dijaga. Harus dijaga, saudara. Tidak bisa seenaknya. Indonesia sudah merdeka. Ya udah biarin aja. Ingat bahwa penjajah masih banyak menginginkan negara ini. Ya, masih banyak menginginkan negara ini. Begitu juga saudara dan saya. Kita sudah dimerdekakan.
Kita sudah menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Tuhan sudah memerdekakan kita. Bukan berarti kita sudah bebas. Bebas dari iblis. Tidak. Firman Tuhan katakan apa? Iblis itu seperti apa? Singa. Sudah pernah lihat singa? Wah ibu nih, masa saya tidak pernah lihat singa? Singa itu seperti apa? Ya kalau pergi ke kebun binatang saya lihat giginya tuh gede-gede sekali. Ya, pas dia menguap itu menguapnya aja sudah mengerikan. Apalagi mendekatinya. Itu pada di kaca di kebun binatang itu kan di kaca ya. Kita lihat dia. Oh itu singa. Ya, giginya aja tuh gede-gede, lebih gede dari kita. Dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Manakala kita lengah, dia akan menerkam kita. Jadi saudaraku, terkadang di dalam dunia ini tidak semua yang kita temui itu baik. Benar ya? Loh, kok begitu? Iya. Nah, semua orang itu atau kita temui dalam dunia itu semuanya baik. Baik menurut pandangan mata kita. Tapi ternyata tidak baik untuk hidup kita. Seringkali itu terjadi. Kita punya teman baik. Kadang-kadang teman itu yang menjatuhkan kita. Benar? Punya pengalaman itu? Waduh kasihan. Ya. Ada di sini? Ya. Kadang-kala kita sudah percaya dia, kita sudah dekat sekali dengan dia. Justru dia yang menjatuhkan kita. Justru dia yang menarik kita untuk melakukan dosa lagi. Makanya hati-hati pilih teman. Bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan siapa saja, boleh. Tapi hati-hatilah berteman karib dengan orang. Kita akan lihat teman ini bisa membawa kita kepada kemajuan atau kemunduran. Karena ada juga orang yang berteman justru temannya itu membawa dia kepada hal-hal yang tidak baik. Ingat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu. Pintar-pintarlah kita untuk memilih teman. Mana teman yang bisa membawa kemajuan di dalam hidup kita. Aduh, nggak usah lah ke gereja, kan cuma sekali aja, nggak apa-apa, izin aja ke gereja. Santai, minggu depan masih ada gerejanya, nggak bubar gerejanya. Kira-kira saudara mau masih tetap berteman dengan orang itu? Mau? Oh iya ya, gerejanya nggak bubar ya? Enggak, masih ada besok. Nggak apa-apa, sekarang aja kita pergi dulu. Izinlah sekali-sekali, izinlah pelayanan sekali-sekali. Nggak usah pelayanan. Kok kamu pelayanan? Yang lain aja nggak pelayanan. Yang lain aja santai-santai, hidupnya diberkati. Kok kamu sibuk-sibuk, hidupmu nggak diberkati Tuhan? Hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemerdekaan itu harus kita jaga. Bagaimana caranya? Galatia 5 ayat 1b katakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita sudah menyatakan diri, saya adalah orang merdeka di dalam Tuhan. Tuhan sudah memerdekakan saya. Maka berdirilah teguh. Jangan lagi kita menoleh ke belakang. Jangan lagi kita melihat dosa-dosa kita yang lama. Jangan lagi kita melihat perbuatan kita yang merugikan Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Kalau kita masih ingat-ingat itu, masih ingat-ingat dosa kita, masih ingat-ingat, kita tidak akan menjadi orang yang maju dalam Tuhan. Seringkali dosa itu yang akan melemahkan kita. Iblis itu seringkali dia menjatuhkan kita dengan kata-katanya. Ya. Kamu so alim sekali. Ingat gak kamu dulu? Ya, sebelum kamu dibaptis. Ingat gak kamu? Kamu kan sama dengan orang itu. Gak ada bedanya.
Gak usahlah sok alim. Gak usahlah sok-sok berdoa memuji Tuhan, angkat tangan dan lain sebagainya. Kadangkala iblis mengintimidasi kita. Karena itu kita perlu jaga. Kita perlu berjaga-jaga. Makanya di dalam Efesus katakan kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Kita perlu membentengi diri kita. Jadi jangan ketika kita sudah merdeka, kita seenaknya. Ya. Ada orang mengatakan orang Kristen tuh aneh. Percaya tentang pengampunan dosa. Berarti kalau dia percaya tentang pengampunan dosa, bebas dong orang berbuat dosa. Kan besok bisa diampuni. Besok datang aja sama Tuhan pengampunan. Karena firman Tuhan katakan apa? Tuhan itu setia dan adil. Akan mengampuni segala dosa-dosamu. Kamu berdosa hari ini minta ampun aja sama Tuhan. Kalau orang jatuh berkali-kali berarti dia belum ada di dalam Tuhan. Dia belum mengerti tentang kemerdekaan yang Tuhan berikan buat dia. Kalau orang jatuh berkali-kali. Karena kalau orang tidak akan lagi jatuh yang kedua kalinya. Ada orang katakan apa? Tidak mau masuk ke lubang yang sama. Jangan lagi. Berarti bebas dong orang Kristen tuh. Bisa berbuat dosa. Lalu bertobat. Tidak seperti itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Bahwa kemerdekaan Kristen itu harus dijaga. Di dalam ayat 7 sampai ayat 9 dikatakan, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Saudaraku, ketika kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan sudah membebaskan kita. Saya sering dengarkan ini. Tuhan sudah membebaskan kita. Bukan akan, sudah. Tuhan Yesus sudah lakukan itu untuk kita. Jaga diri kita baik-baik. Jaga kebebasan yang Tuhan berikan untuk kita. Saya selalu katakan begini. Ya, dengan jemaat. Ketika dia kalau pergi pesta nomor satu pergi. Ya, tapi kalau mau pergi ke gereja nanti. Boleh iya, boleh tidak. Gitu. Kalau melayani juga boleh iya, boleh tidak. Kan tergantung kita dong. Gitu ya. Mau melayani mau ke gereja urusan saya dong. Ya. Saya katakan hidupmu bukannya milik kamu lagi. Tapi Kristus yang ada di dalammu. Ya. Hidup kita bukannya milik kita lagi. Karena kita sudah jadi orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Sehingga jangan seenaknya kita bawa hidup kita. Ya, kan ini hidup saya. Urusan saya dong. Siapa bilang? Kalau bukan karena Tuhan yang membebaskan kamu, kita tidak mungkin bisa ada. Seperti sekarang ini. Kita tidak bisa menikmati dunia yang Tuhan jadikan. Kita tidak bisa bekerja. Kita tidak bisa melakukan apapun. Jadi jangan ada kesombongan di dalam hidup kita. Tidak ada kesombongan. Tidak bisa, kita tidak boleh menyombongkan apapun dari hidup kita. Karena ingat, kalau bukan Tuhan yang menebus, kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada artinya. Yesus yang membuat saudara dan saya berarti. Amin. Colek kiri kanannya. Yesus yang membuat kamu berarti. Iya. Yesus yang membuat kita berarti. Jangan pikir kita berarti karena kemampuan kita. Jangan kita pikir kita hebat berdiri saat ini itu karena kita mampu, karena kita pintar, karena kita hebat. No. Semua itu karena Tuhan. Jadi saudaraku, saudara berhutang sama Tuhan. Saudara enggak ke gereja tuh harusnya menyesal. Aduh, saya tidak ke gereja. Jangan ya, santai aja, besok masih ada hari Minggu, masih juga buka gerejanya. Jangan berpikir demikian. Satu hari saja ketika kita tidak datang kepada Tuhan, kita harus menyesal dalam diri kita. Aduh Tuhan.
Saya aja kalau nggak berdoa satu hari itu, ya aduh Tuhan, saya nggak berdoa bangun pagi, saya tidak mengucap syukur karena telat saudara. Tiba-tiba saya buka mata, ternyata sudah jam 6. Wah saya langsung lompat dari tempat tidur, saya tidak berdoa. Ketika sampai di kantor baru saya ingat, aduh saya menyesal. Kita bisa bangun karena Tuhan, amin. Kalau bisa nggak dia buat kita tidak bangun? Bisa saudara. Minggu yang lalu saya sakit Pak. Ketika Pak Pendeta WA saya. Tapi saya bilang begini. Ya, bisa Pak Pendeta. Saya bisa. Karena apa? Itu janji saya sama Tuhan. Ketika saya di rumah sakit. Saya cuma berdoa gini sama Tuhan. Tuhan, bukannya Tuhan gampang ya? Sekarang saya berseru sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Santai Tuhan. Ih Tuhan gak sembuh-sembuhkan. Aduh, malah tambah parah. Perut saya ini besar saudara, kayak orang hamil 6 bulan. Saudara tahu kayak orang lever gitu ya. Wah, tiba-tiba datang orang berkunjung. Wah ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Ya, saya didoakan. Ya itu sepertinya ada kuasa gelap dan lain sebagainya. Karena semakin membesar saudara. Semakin membesar. Saya bilang Tuhan, ada apa sih ini sebenarnya? Gitu. Tapi semakin saya begitu, semakin besar perut saya. Terakhir saya bilang, Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya hidup, saya akan melayani Tuhan. Karena saya pernah minta istirahat sama Tuhan. Ini hati-hati ya. Jangan minta istirahat sama Tuhan. Ya, saya bilang begini. Kan saya tinggal di Tabanan ya Bapak Ibu ya. Rumah saya di Tabanan. Kantor saya di Renon sini. Tiap hari saya harus bolak-balik. Kemudian gerejanya di Denpasar. Karena kami kan sistemnya mutasi. Ya, sistem gereja kami itu mutasi. Suami saya ditempatkanlah di, itu masih mending. Daripada suami saya ditempatkan di Karangasem, suami saya ditempatkan di Denpasar. Bayangkan, saya pulang, mandi, berangkat lagi ke gereja. Capek lah ceritanya. 2 tahunan ya, sekitar 2 tahunan. Lalu saya bilang begini sama suami saya. Ini ibadah doa. Biasanya saya paling rajin datang ibadah doa. Saya bilang, aduh, kamu aja yang pergi, saya capek sekali loh. Saya istirahat aja lah, saya pulang. Dia tenang aja, dia bilang, oke. Saya bilang Tuhan, kasih saya istirahat, seminggu aja. Gitu. Oh, kita nih ngatur Tuhan ya. Ceritanya nih ngatur Tuhan saya. Tuhan seminggu aja, saya habis itu saya kembali lagi dalam pelayanan. Apa yang terjadi? Hari Selasa itu ibadah doa. Malamnya saya demam panas. Sampai itu saya sampai bolak-balik masuk rumah sakit. Ya, sampai badan saya ini habis saudara, kurus. Ada pendeta datang doakan. Dia kaget. Bu Mary, kok jadi kurus? Ya krempeng saya jadinya. Ini kan badan saya gemuk ya. Jadi kurus sekali. Ya, terakhir akhirnya masuk rumah sakit karena perut saya besar. Istirahat, tahu saudara berapa tahun saya istirahat? 1 tahun saya istirahat. Saya mintanya tadi berapa? 1 minggu. Tuhan kasih 1 tahun. Saya nggak bisa berdiri di mimbar. Saudara tahu kiri kanan ini kantong. Ini kan ginjal saya bengkak dua-dua saudara. Saudara tahu ini ginjal saya sudah bengkak. Organnya tuh sudah tidak bisa kembali lagi karena saking bengkaknya. Tapi fungsi ginjal saya masih bagus, jadi saya tidak cuci darah. Hampir saja saya cuci darah. Tapi ketika saya berdoa demikian sama Tuhan pulihkan saya. Itu. Semakin kita marah-marah sama Tuhan, semoga gampang kan Tuhan. Katanya firman Tuhan bilang berseru maka aku akan menjawab engkau. Enggak sembuh-sembuh. Ketika saya bilang Tuhan, ampuni saya. Jika saya diberi kesempatan untuk hidup, saya melayani Tuhan. Makanya pendeta WA saya, oke, saya nggak tahu kondisi saya bagus apa enggak hari ini. Tapi dengan demikian Tuhan pulihkan saya. Begitu saya bilang oke, besoknya pulih saudara. Ya, besoknya pulih. Besoknya saya bisa berdiri tegak. Awalnya saya nggak bisa berdiri tegak. Gak bisa Pak. Ya, saya nggak bisa, saya loyo, saya mau jatuh. Saya nggak ke kantor 3 hari. Kemudian ketika saya masuk kantor, Bu Eva kaget dia. Sudah sembuh katanya. Ya tapi masih agak oleng sedikit.
Tapi ketika saya jawab, Pak Pendeta punya WA. Baik Pak Pendeta. Siap. Tuhan memberikan saya kekuatan. Itu orang melayani Tuhan. Ya. Melayani Tuhan beri saya kekuatan. Jadi semakin saya aktif, semakin saya dipulihkan. Semakin saya diam di rumah, meratapi nasib saya dengan karena pakai kantong. Bagaimana mau pergi pakai kantong? Ini kiri kanan ini kantong. Ya, cairan itu keluar dari sini saya. Ini operasi di badan saya hancur semua. Saya operasi 3 kali. 1 kali operasi itu 8 jam, Saudara. Bayangkan. Ya. Sampai orang bilang, kuat sekali operasi. Ya. Kuat sekali operasi. Badan saya ini hancur, Saudara. Gara-gara tusukan operasi itu. Karena kan saya bukan dipotong gini ya. Jadi saya dimasukkan kamera di dalamnya. Rapalaskopi piloplasti ya namanya. Itu untuk melihat situasi yang ada di dalam. 8 jam, Saudara. Masuk jam 8, keluar jam 4 sore. Jadi di sini saya melihat bahwa kalau kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, jangan main-main. Hidup kita nih jangan dimain-mainin. Ya sekarang gak apa-apa berbuat dosa, masih muda, nikmati saja. Siapa bilang? Jangan pikir orang yang sudah sekarat di rumah sakit itu mati. Ya, ada orang yang sekarat di rumah sakit mati, Saudara. Tapi ada orang yang jalan aja, tiba-tiba mati. Kedaulatan Tuhan. Jadi jangan tunggu, nanti kalau saya sudah pensiun, baru saya melayani Tuhan. Saya senang cerita Pak Pendeta ya, bagaimana dulu bekerja, tinggalkan pekerjaan itu dan melayani Tuhan. Sungguh luar biasa, Saudara. Ada keterpanggilan untuk melayani Tuhan. Jadi ketika kita diberi waktu oleh Tuhan, gunakanlah waktu itu dengan baik. Jangan sia-siakan waktu itu. Yang ketiga, kemerdekaan Kristen bukan berarti bebas melakukan dosa, melainkan menggunakan hidup untuk melayani sesama dalam kasih, Saudara. Galatia 15 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, yang namanya kita sudah dimerdekakan, kita harus kerjakan kemerdekaan itu. Kita harus kerjakan, di sini dikatakan kita jangan lagi kita bebas melakukan dosa, melainkan menggunakan hidup untuk melayani sesama dalam kasih. Mari kita isi hidup kita dengan melayani Tuhan. Orang yang merasa dimerdekakan oleh Tuhan, maka dia mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saudara, kira-kira yang menyebabkan Daud jatuh, dia kan Daud kan diberkati Tuhan, ya. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang luar biasa. Tapi dia sempat jatuh dalam dosa. Ingat? Berdosa dengan siapa dia? Betseba, ya. Kira-kira menurut saudara apa yang menyebabkan Daud jatuh? Nganggur, saudara. Ya, yang menyebabkan dia jatuh itu karena dia diam. Pada saat itu orang ngapain? Perang. Loh, dia diam. Sehingga apa? Sehingga dia jatuh dalam dosa. Seandainya pada waktu itu Daud ikut berperang. Kira-kira jatuh dalam dosa enggak dia? Enggak, saudara. Bagaimana mau orang sibuk berperang, mikirin dosa? Enggak mungkin. Hanya orang yang diam yang bisa menghayal. Benar? Ya? Saudara sibuk punya pikiran enggak untuk berbuat dosa? Untuk melakukan yang jahat? Enggak mungkin, saudara. Saudara akan sibuk mengerjakan ini, mengerjakan itu dan lain sebagainya. Tapi coba saudara diam, menghayal. Oh, datanglah iblis. Tidak saya katakan seperti singa mengaum-ngaum, ya. Saat kita lengah, saat kita santai-santai. Iya. Ngapain susah-susah? Ngapain begini?
Kan enggak apa, cuma sekali-sekali saja kita lakukan dosa, besok berdoa dan bertobat. Nah, mulai muncul dalam pikiran. Ya, orang yang santai, orang yang diam, itu cenderung untuk berbuat dosa. Daud kan begitu. Ya. Orang sibuk berperang, dia sibuk apain? Gak ada. Dia malah lihat-lihat sekelilingnya, jalan-jalan. Wow. Dosa mengintip di depan mata. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dan ketika dia jatuh dalam dosa, dia berbuat dosa-dosa selanjutnya. Ya. Dia merancangkan kejahatan bagi suaminya Batseba. Benar ya? Jadi saudaraku, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, mari kita isi kemerdekaan itu dengan melayani Tuhan. Orang yang benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan, dia akan memberikan dirinya mengabdi kepada Tuhan. Sama seperti kita, bangsa kita. Ya. Masih banyak orang yang ingin menguasai Indonesia ini. Ya, negara-negara lain sudah melirik-lirik Indonesia ini. Kalau kita tidak isi kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui para pahlawan kita yang sudah berjuang begitu rupa, tentu tidak ada kemajuan negara kita. Ya, kita bisa lihat sekarang. Kita bisa menikmati. Ada kemajuan enggak? Ada, saudara. Bohong kalau dikatakan tidak ada kemajuan di negara kita. Banyak kemajuan di negara kita. Bahkan Indonesia sudah diperhitungkan di mata dunia. Ini satu hal yang harus membanggakan kita. Tapi jangan santai, jangan diam. Ya udahlah, udah merdeka, santai diam. Wah, bisa dikepung kita, bisa diambil alih lagi oleh penjajah. Mau saudara dijajah? Yang lahir sebelum 45 ada di sini? Enak enggak? Saya tanya papa saya waktu itu, gimana sih penjajahan? Mengerikan. Ya. Mengerikan sekali. Mau hidup seperti itu? Tak mau. Mari saudaraku, sebagai orang percaya sudah dimerdekakan, kita isi kemerdekaan kita dengan melayani Tuhan. Jangan mau diam. Sehingga iblis tidak bisa mengintimidasi kita, tidak bisa menggoda kita. Gak bisa, karena kita sibuk melayani Tuhan. Kalau kita sibuk melayani Tuhan, kita kerjakan pekerjaan Tuhan akan menjaga kita, memprotek kita. Sehingga gak ada pikiran lagi kita mau berbuat dosa. Gak ada. Yang ada apa? Apa yang harus kita lakukan untuk memuliakan Tuhan? Kita akan kerjakan. Kita buat ini Pak Pendeta. Kita lakukan ini Pak Pendeta. Gitu. Gak ada orang yang diam santai. Ingat, orang yang santai itu mudah jatuh dalam dosa. Ya, orang yang santai, nggak melakukan pelayanan, kerjanya ngapain? Mengkritik orang yang melayani Tuhan. Ya. Kok begitu khotbahnya? Kok begitu suaranya? Puji Tuhan. Kok begitu? Coba dia disuruh. Coba dia disuruh. Belum tentu bisa. Aduh, musiknya kok nggak matching ya. Musiknya kok nggak match gitu ya. Coba dia suruh main musik. Nggak bisa juga. Melayani Tuhan bukan soal saya hebat, saya luar biasa. Tidak. Yang menilai kita adalah Tuhan. Saudara, pantas untuk melayani Tuhan itu Tuhan yang nilai. Jangan ada yang santai. Kalau kita mau kita merasakan bahwa kemerdekaan kita sudah terima dari Tuhan, jangan jadi orang yang santai. Ada tuh lagu di TikTok. Saya senang nonton TikTok ya. Gara-gara anak saya suka TikTokan. Tapi saya nggak suka TikTokan. Ya. Maksudnya bikin TikTok gaya-gaya gitu saya nggak suka. Tapi saya sering dengar. Itu ada lagu gini.
Saat aku di pantai, gitu ya, hidup terasa damai. Nah, anak saya nyanyi, kita santai-santai saja, gitu ya. Saya bilang, ngapain aja santai? Saya bilang begitu. Santai kayak di pantai, Mami, katanya. Waduh, ya. Saya buat dia dari kecil itu sibuk melayani Tuhan. Saya buat dia lakukan sesuatu bagi Tuhan. Kamu harus ini, saya katakan. Kejam kali mamanya. Enggak apa-apa untuk hidup dia. Jadi dia terbiasa. Pagi-pagi tadi dia sudah bangun. Saya katakan, Mami, Papi enggak ada. Kamu sambut jemaat nanti di sini ya. Kan ada terima tamu, dia bilang. Enggak apa, kamu sambut teman-temanmu aja. Saya bilang, dia udah duduk di depan. Dia pakai baju merah putih. Dia request. Aku mau pakai baju merah. Ada celana putih nggak aku punya? Iya. Saya cari setengah mati dari celana putihnya dia. Ngapain sih harus pakai begini? Iya biar keren aja katanya. Ya saya nggak tahu dia punya pikiran bagaimana. Dia bilang dia biar keren aja. Dia duduk di depan. Saya katakan Mami pergi ya. Karena papinya sudah pagi udah pergi. Jadi saya Mami pergi pelayanan dulu. Ya hati-hati. Hati-hati ya, Tuhan memberkati. Ada kata terakhir itu yang saya membuat saya semangat. Membuat kekuatan bagi saya. Oh terima kasih sayang, saya bilang. Tuhan memberkati. Kalau kita tidak pernah ajar dia, tidak pernah mengerti, dia tidak akan ngerti apa-apa. Jadi jangan santai. Amin. Colek temannya sebelah kiri kanan. Jangan santai. Ntar ada iblis mengganggu. Ya. Jangan santai. Libatkan di dalam pelayanan. Kalau saudara tidak sekarang tidak melayani Tuhan, minta sama Pak Pendeta. Saya mau melayani Tuhan. Sebagai apa saja. Sebagai terima tamu tadi pemimpin pujiannya semangat sekali. Kita memuji Tuhan. Ya. Jadi mari kita sibukkan diri kita untuk hal-hal kerajaan surga. Yang terakhir, udah terakhir udah senang nih. Ya. Tenang saudara ya, enggak jadi 2 jam. Nah. Kemerdekaan Kristen harus diisi dengan hidup di dalam roh. Ya, Galatia 5 ayat 16 dan ayat 25. Maksud ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Mari buka hati kita. Buka hidup kita. Untuk kita apa? Dipimpin oleh roh. Karena kadang-kadang kita suka memimpin hidup kita, benar? Ya, kita suka maunya kita kan. Kadang-kadang kita yang perintahkan Tuhan. Tuhan, saya mau begini. Salah enggak? Keinginan kan tidak salah. Ya. Yang salah ketika kita mengatur Tuhan. Tuhan, besok kalau bisa jangan terang-terang mataharinya ya. Agak redup-redup sedikit. Semua mau begitu. Ya. Aduh Tuhan, kok hujan sih Tuhan. Boleh nggak kita berdoa supaya jangan turun hujan? Boleh. Tidak ada masalah dengan itu. Yang masalah ketika kita diberikan oleh Tuhan hujan misalnya, kita marah-marah sama Tuhan. Kan sudah saya bilang Tuhan. Tuhan jadi budak. Jangan hujannya deras Tuhan. Mendung aja sedikit Tuhan. Kan jadinya saya nggak bisa pergi ke gereja kalau begini. Disalahin Tuhan. Yang salah dia. Memang nggak mau pergi ke gereja. Tuhan disalahin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, biarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Gimana caranya? Buka hati kita. Buka hati kita untuk Roh Kudus. Tinggal di dalam kita. Sehingga dia akan memimpin kita. Memimpinnya bagaimana? Dia akan membawa kita kepada jalan kebenaran. Dia akan menginsapkan kita. Dia akan menegur kita bila kita salah. Kadang-kadang orang nggak suka kalau ditegur, ya. Kan nggak suka ditegur. Ketika ditegur sedikit udah marah. Apalagi ketika ditegur melalui firman Tuhan. Ya. Saudara, saya tidak mengerti beban saudara apa, pergumulan saudara apa, saya tidak tahu. Pak Pendeta juga nggak pernah cerita sama saya. Ketika firman ini menggerakkan saudara, itu artinya Roh Kudus sedang berbicara untuk saudara.
Tapi ada orang yang santai-santai aja. Ya walaupun sudah firman Tuhan dikasih, habis itu sudah pengajaran diberikan, itu namanya apa? Dia tidak mau taat. Bebal. Banyak orang begitu, banyak saudara. Ada orang Kristen begitu, ada. Sudah dikasih tahu, jangan minum minuman keras. Jangan suka mabuk-mabukan. Nanti kamu sakit. Itu kan omong kosong. Dia nggak ngerti. Nikmatnya minum itu bagaimana? Nikmatnya minum-minuman itu bagaimana? Nggak ngerti. Nah, akhirnya besoknya dia masuk rumah sakit. Sekarat. Baru bilang. Iya. Ampuni saya Tuhan. Sudah terlambat. Sudah diperingatkan, sudah diberikan bebal sih. Saya punya jemaat begitu saudara. Mati dia. Lah. Karena kena levernya, kena jantungnya. Tiap hari minum. Tiap hari stres. Padahal apa sih stresin? Ya. Kita sudah kasih jalan keluar, kita sudah berikan pengajaran dan lain sebagainya. Tapi hatinya membatu. Bebal, tidak mau dengar. Habis itu masuk rumah sakit. Baru katakan, ya Tuhan, ampun saya sembuhkan. Bagaimana Tuhan sembuhkan? Udah sekarat, habis itu mati. Tinggalkan anak. Ya. Tinggalkan istri, tinggalkan anak. Nah ini. Ada juga yang aneh. Antar istrinya saja ke gereja di depan sampai pintu gang. Habis dia pulang. Tanya bapaknya kemana? Habis mabuk kemarin. Habis mabuk teler Bu Pendeta. Teler? Habis itu nganterin doang. Terus nanti dijemput. Ya. Terus saya bilang begini, saya kadang-kadang main-main. Berarti gereja kita tuh sampai di situ tuh. Ya, kita punya halaman sampai di situ gerejanya. Karena dia di ujung situ dia turunkan istrinya. Istrinya saja yang ke gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan menuntun kita ke jalan yang benar. Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Caranya buka hati kita. Biarkan dia bekerja dalam hidup kita. Jangan keraskan hati ketika Roh Kudus berbicara kepada kita. Jangan keraskan hati kita. Ketika Roh Kudus melalui firman-Nya berbicara kepada kita, ketika Roh Kudus melalui pujiannya berbicara kepada kita, ketika Roh Kudus berbicara di dalam kehidupan kita setiap hari, mari kita membuka hati kita. Terkadang kita tidak mau membuka hati kita, saudara. Kita biarkan dia tertutup rapat-rapat. Kita membenarkan diri kita sendiri. Mari kita belajar dari firman. Orang yang merdeka adalah orang hidupnya mau dipimpin oleh Roh. Terakhir saudaraku, marilah kita hidup dalam kemerdekaan Kristen. Dengan apa? Dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Serta hidup dalam pimpinan Roh Kudus agar dosa jangan berkuasa lagi dalam hidup kita. Jangan mau kayak lagu itu jatuh bangun aku berdosa. Jangan. Bangkitlah kita dari dosa kita. Tinggalkan segala hal yang merintangi kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Setiap kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Setiap kita saudara. Mengapa berkat A, B, C berbeda? Mengapa dia diberkati saya tidak Tuhan? Mari tanya dalam diri kita. Sudahkah kita benar-benar merdeka dalam hidup kita? Orang yang merdeka adalah orang yang mau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Orang yang suka melakukan sesuatu bagi Tuhan. Suka memberi, ramah, ya. Suka tersenyum. Mulai sekarang belajar tersenyum. Yang nggak bisa tersenyum, belajar tersenyum. Ya, tapi jangan senyum-senyum nanti saudara datang. Ya, orang nanti bingung. Ini orang kenapa? Ya. Belajarlah untuk tersenyum satu dengan yang lainnya. Mengasihi satu dengan yang lain. Pererat kasih itu.
Saudara akan melihat perubahan-perubahan besar saudara akan alami. Saya menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan bekerja lewat penyakit yang Tuhan berikan bagi saya. Kalau saya nggak sakit saudara, mungkin saya tenang-tenang aja. Yang gembala kan suami saya. Ngapain saya susah-susah melayani Tuhan? Ya. Yang gembala kan dia. Udah biarin aja dia. Saya punya pikiran seperti itu sebelum saya sakit saudara. Ya udah saya kan nggak datang sehari, satu kali nggak apa-apa ya. Saya istirahat aja seminggu. Bukan seminggu istirahatnya, 1 tahun saudara. Saudara sangat menyakitkan sekali duduk diam tidak berbuat apapun, sangat menyakitkan. Makanya saya ketemu dengan beberapa pendeta, dia katakan begini, "Tuh, Ibu, sekarang Ibu bisa sehat ya?" Ya, karena saya melayani Tuhan. Saya katakan itu, karena saya melayani Tuhan saya bisa sehat. Kalau saya nggak melayani Tuhan, saya tidak akan mungkin sehat. Karena apa? Tadi itu, orang yang diam itu cenderung dia akan berbuat dosa. Jangan diam ya. Libatkan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk menyanyi pujian. Saudara, mungkin dalam hidup kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita naikkan pujian mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya saudara, kita naikkan pujian ini. Mari masuk, amin. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, taruh tangan saudara di dada. Mari minta Tuhan untuk masuk dalam hati kita. Menjaga kita agar kita tidak jatuh bangun dalam dunia ini. Tuhan sudah memerdekakan saudara dan saya. Tuhan mau memakai saudara lebih dan lebih lagi. Buka hatimu, biarkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Sambil kita naikkan pujian ini bersama. Minta Tuhan masuk dalam hati kita. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya datang sekarang.
Tuhan terima kasih. Kau memberikan kami kekuatan untuk menikmati firman hari ini. Firman hari ini mengajarkan kami bagaimana kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Kami mau mengisi kemerdekaan kami. Kami mau menjaga kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Untuk tidak lagi melakukan dosa di hadapan Tuhan. Untuk tidak lagi berpikir tentang dosa. Karena itu Tuhan, kami membuka hati kami. Kami memberi hidup kami untuk Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau mengambil bagian dari pekerjaan Tuhan. Pakai kami Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Sebagai apapun kami saat ini, kami mau membangun kemuliaan-Mu ya Bapa. Pakai kami untuk memberitakan kasih-Mu dimanapun kami berada. Lewat hidup kami, agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, mari masuk dalam hati kami. Tinggallah di dalam hidup kami. Dan bekerjalah di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu saat ini Tuhan sudah membebaskan kami. Kami adalah orang-orang yang merdeka. Kami adalah orang-orang yang menang. Bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara melalui firman ini. Tuhan meteraikanlah firman ini dalam kehidupan hati jemaat di tempat ini. Jamahlah setiap hati jemaat-Mu ya Bapa. Jika mereka saat ini mengalami pergumulan yang berat, kesusahan yang besar, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Tuhan angkat hidup mereka. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah membebaskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman ini direma di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih atas kebenaran firman-Nya yang sudah diseringkan pada pagi hari ini. Tiba saatnya saat ini kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Saya minta tugas yang sudah ditunjuk untuk mempersiapkan diri ke depan. Dan nanti sama-sama kita akan mengikuti proses kemerdekaan Republik Indonesia. Firman-Nya sudah mengingatkan kita, mari kita isi kemerdekaan itu di dalam hidup kita. Dengan melakukan segala kebaikan, biarlah nama Tuhan saja ditinggikan dan diagungkan. Firman-Nya sangat jelas berkata, dan bahkan kesaksian hidup, jangan berdiam diri. Sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik dan benar, kita harus bertanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan itu. Saya minta semua petugas mempersiapkan diri.
minta seluruh dari kita bangkit berdiri sama-sama dengan sikap sempurna. Boleh dipegang semua bendera yang ada di tangan kiri Bapak Ibu. Mari berdiri dengan tegap. Kita menghormati para pejuang yang sudah membuat kita merdeka. Kita sama-sama akan menaikkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini? Firman Tuhan sungguh sangat luar biasa. Jadi mari kita isi kemerdekaan itu dengan sungguh-sungguh melakukan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita sudah mendengar firman, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik. Mari kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Para pejuang sudah berjuang dengan darah mereka sampai penghabisan sehingga kita merdeka. Dan pagi hari ini kita akan memberikan yang terbaik untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu dan bahkan Tuhan kesaksian-Mu hidup buat hamba-Mu, Bu Mary Tuhan. Biarlah kami yang hidup saat-saat ini Tuhan, agar kami belajar senantiasa Tuhan menghargai hidup yang Engkau berikan dalam hidup kami. Agar kami senantiasa taat, setia melakukan kehendak-Mu saja Tuhan. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah. Tiba saatnya sebentar kami akan mengembalikan milik-Mu lewat persembahan persepuluhan, lewat kolekte. Biarlah Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik-Mu. Kau berkati persembahan dari setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami sebagai gereja, sebagai organisasi Tuhan, mampukan kami untuk mengelola berkat-Mu dengan bertanggung jawab Tuhan, untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan yang terbaik untuk keagungan kerajaan. Yang percaya semua katakan amin. Baik, kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, ya. Mohon petugas
Amin. Kita orang merdeka, Bapak Ibu, amin. Amin. Haleluya. Yes, mari kita bertepuk tangan. Pujilah namanya, Dia penebus kita, Juru selamat kita, Yesus Tuhan. Marilah rayakan kemenangannya, Dia pahlawan kita, Yesus Tuhan yang matakan belenggu dosa, jadikan kita merdeka. Sebab Dia luputkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Sebab Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka. Sebab Dia luputkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dari awal lagi. Pujilah namanya, Dia penebus kita, Juru selamat kita, Yesus Tuhan. Marilah rayakan kemenangannya, Dia pahlawan kita, Yesus Tuhan. Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka. Sebab Dia luputkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Sebab Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka. Sebab Dia luputkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Mari rayakan kemenangannya, pujilah namanya. Mari rayakan kemenangannya, soraklah puji 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 namanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu kembali ya. Baik, kita akan mendengarkan info sepekan ke depan Bapak Ibu ya. Minta tolong tim multimedia untuk dipersiapkan. Ya, silakan Bapak Ibu boleh menyimaknya. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kau.
rumahnya berkenan untuk dipakai tempat, boleh memberikan informasi kepada Bapak Gembala ya, misalnya Bapak Gembala ya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Baik, saya mengajak Bapak Ibu ya, pagi ini berikan salam yang terbaik ya, salam kemerdekaan buat semuanya. Baik. Kami merdeka, tetap merdeka, dan dengan berdiri. Sebentar habis bola berkat. Kita belum pernah punya foto bareng pakai baju adat. Ya, saya minta tidak semua sedang untuk habis doa berkat kumpul cepat-cepat di sini ya. Di depan kita foto bareng Ibu dari Pembimas, Ibu Mary. Saya harapkan semua dari kita akan hadir bersama-sama. Jadi pakai momen. Mari kita naikkan tinggian, kita akan mulai ibadah kita. Bunda Tuhan yang bertahan, yang Engkau akan mendengar segala seruan doa daripada umat-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah yang setia. Asal kami tetap taat setia mengasihi Engkau Tuhan, bahkan Engkau akan limpahkan segala berkat tercurah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rangkaian ibadah yang sudah berjalan di dalam tuntunan pimpinan yang daripada Engkau saja Tuhan. Sehingga tiba saatnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Sebelum kami pulang Tuhan, kami hari ini memperingati kemerdekaan Republik Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Kami mengucap syukur buat tanah negeri kami Tuhan. Karena kami ada di tengah-tengah bangsa dan pulau Bali secara spesifik Tuhan. Kami dipelihara karena Engkau memelihara bangsa dan negara kami Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih buat pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini. Baik Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Kepala Daerah, Wali Kota, Ketua RT, RW, Ketua Lingkungan, tetap kami serahkan semuanya ke dalam tangan yang daripada Engkau. TNI, Polri, Jaksa, Hakim, semuanya Tuhan, dan bahkan seluruh ASN yang ada di pemerintahan kami. Tuhan, Engkau berkati mereka. Biarlah roh yang takut dan benar itu ada di dalam tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mereka boleh melayani bangsa dan negara, warga negara Indonesia dengan baik dan bertanggung jawab. Tuhan, Kau berkati tanah airnya, Kau berkati laut, Kau berkati udara, Kau berkati pertanian, dan bahkan Tuhan, Kau berkati seluruh warga negara Indonesia. Tuhan, terlebih lagi Tuhan, sore hari ini kami berdoa buat haleluya Dirjen Bimas Kristen Tuhan, Dirjen haleluya agama yang ada di pusat Bimas Kristen yang ada di Bali. Haleluya, demikian juga gereja-gerejamu yang ada di seluruh Indonesia Tuhan, agar mereka bergandengan tangan Tuhan. Biarlah kehidupan umatmu adalah menjadi berkat dan garam dimanapun mereka ada Tuhan. Mereka bisa mengerti modernisasi dari beragama di tengah-tengah bangsa yang banyak ini Tuhan. Sehingga dimanapun kami ada, memang kami minoritas, namun kami menjadi dampak Tuhan buat negara bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan rekan-rekan kami di Bimas Kristen di Provinsi Bali, baik Ibu Eva, demikian juga rekan-rekan Mary, semua kami serahkan dalam tangan kami yang daripada Kepala saja Tuhan. Kami Tuhan, seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini juga Tuhan, kami memohon berkat yang daripada-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan, kami serahkan pemilik hotel ini Pak Gun, anaknya Jotian Rachel, demikian juga Tuhan, PT Guna Setia yang menaungi hotel ini, tetap kami serahkan dalam tangan. Seluruh karyawan baik GM sampai karyawan yang terendah Tuhan, kami serahkan dalam tangan penyertaan yang daripada. Kiranya Tuhan, Kau berkati hotel ini, bila dari hotel ini nama-Mu ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Demikian juga banyak jiwa-jiwa Tuhan yang haleluya berbalik mencari haleluya Engkau dan hidupnya diselamatkan karena Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, ekonomi jemaat-Mu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau berikan pertumbuhan Tuhan. Mereka yang sedang mencari kerja juga Tuhan, Kau tolong anak-anak yang menyelesaikan kuliah juga Tuhan, tolong mereka yang dalam pendidikan juga Tuhan. Engkau senantiasa menyertai anak-anak kami agar mereka sungguh-sungguh di dalam belajar melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini dan minggu ke depan tetap kami mohon tuntunan pimpinan perlindungan yang daripada Engkau senantiasa menuntun melindungi kami Tuhan. Saat kami di rumah, saat kami di luar, saat kami melakukan aktivitas kami juga Tuhan, biarlah Engkau campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Inilah doa permohonan kami Bapak, Bapak teringat pada nanti tanggal 23 GPT Gereja Pantekosta Tabernakel berulang tahun ke-53 yang akan dirayakan di Surabaya Tuhan. Biarlah acara itu boleh berjalan dengan tuntunan pimpinan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Kau berkati sinode kami, Kau berkati hamba-hamba Tuhan yang mungkin saat ini sedang perjalanan menuju Surabaya juga boleh diwakilkan mereka dengan selamat sampai di Surabaya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau sertai kami, antar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Baik mereka yang berjalan kaki, yang memakai roda dua, yang memakai kendaraan roda empat. Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih karena Engkau baik, Engkau sungguh baik. Haleluya, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Terimalah berkat damai sejahtera. Haleluya, daripada Tuhan Yesus Kristus akan melimpahi kita semua oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya memimpin kita, sehingga damai sejahtera dan sukacita yang daripada Yesus itu ada di dalam hati kita. Sekarang, esok, lusa sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada.
Yang percaya semua katakan amin. Seperti saya bilang,